Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akil Syauki Ridho dari kelas 10-7. Sekarang saya mau membahas tentang Perang Korea. Jadi ada 4 poin yang akan kita bahas kali ini. Yang satu, latar belakang. 2, jalannya pertempuran. 3, penyelesaian. Dan 4, dampak. 1. Latar belakang. Penyebab terjadinya Perang Korea karena adanya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Korea menjadi daerah yang diperebutkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada saat terjadinya Perang Dingin. Pada 10 Agustus 1945, Amerika dan Uni Soviet menerima tawaran Perang Jepang di Korea, yaitu di garis batas paralel ke-38. Namun, pada akhirnya garis batas itu berubah menjadi garis demarkasi antara Amerika dan Uni Soviet. Hal ini menyebabkan adanya dua kubu ideologi di Korea. Korea Selatan berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dengan paham liberal kapitalis, sedangkan Korea Utara berada di bawah pengaruh Uni Soviet yang mengembangkan paham sosial komunis. Pada Desember 1945, sesuai perjanjian Potsdam, diadakan konferensi di Moskow dan menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk pemerintahan Korea yang demokratis. Namun, kesepakatan itu gagal sampai kedua belah pihak mendirikan pemerintahan baru di masing-masing belahan Korea pada tahun 1948. Amerika Serikat membentuk Republik Korea, Korea Selatan, dengan ibu kota di Seoul yang dipimpin Shin Mangre, sedangkan Uni Soviet mendirikan Republik Demokrasi Rakyat Korea, Korea Utara, dengan ibu kota di Pyongyang, yang dipimpin oleh Kim Il-sung. Tidak adanya kesepakatan di antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengenai pembentukan Korea merdeka inilah yang akhirnya memicu Perang Korea. 2. Jalannya Perang Korea. Korea Utara menyerang Korea Selatan secara mendadak dengan mengirim 75.000 pasukannya melintasi batas paralel ke-38 pada 25 Juni 1950. Pihak Korea Selatan pun cukup terkejut, hingga membuat Korea Utara unggul dan berhasil menduduki beberapa wilayah seperti Chucheon, Ongjin, dan Kaesong, yang merupakan kota penting bagi pihak selatan. 3 hari sejak perang terjadi, Seoul berhasil direbut oleh Korea Utara. Saat itu 12 kota dan 5.000 desa di selatan sudah diduduki pasukan dari utara. Hal ini membuat Presiden Shin Manre dengan staf pemerintahan Korea Selatan meninggalkan Seoul dan pergi ke Daejeon. Terjadinya Perang Korea pun mengejutkan dunia. 1 bulan kemudian, pasukan Amerika Serikat memasuki medan perang atas nama Korea Selatan dengan misi memerangi komunisme. Hingga Agustus 1950, posisi Korea Utara masih unggul dari Korea Selatan. Salah satu sebabnya adalah pihak utara dan Uni Soviet berhasil mendapat simpati dari rakyat selatan. Pasalnya, Korea Utara yang dipimpin Kim Il-sung bersumpah akan menyatukan Korea dan memperbaiki nasib rakyatnya. Selain itu, logistik milik Korea Utara terpencar di beberapa tempat, sehingga sulit untuk dihancurkan. Pasukan Korea Utara juga mengadakan penyamaran dan penyusupan ke pihak musuh dengan sangat rapi. Ketiga, upaya penyelesaian perang. Upaya penyelesaian perang dengan adanya dua perundingan, yaitu Perundingan Kaesang dan Perundingan Panmunjom. Perundingan Kaesang berlangsung antara 10 Juli hingga 22 Agustus 1951 dengan hasil 1. Penerimaan agenda perundingan, 2. Penentuan garis demarkasi militer, dan 3. Usul pemerintah yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah Korea. Perundingan ini gagal disebabkan karena tidak adanya kesepakatan tentang garis demarkasi. Kedua, Perundingan Panmunjom. Perundingan ini berlangsung pada 25 Oktober 1952 hingga 27 Juni 1953. Pada perundingan ini dibahas lagi mengenai garis demarkasi. Pihak Korea Utara mengusulkan garis demarkasi selebar 2 mil, yang selanjutnya menjadi daerah bebas militer. Akhirnya Korea Selatan menyetujuinya. Adanya kesepakatan ini menunjukkan bahwa masalah saat di perjanjian Kaesang sudah teratasi. Tahap selanjutnya yaitu perundingan mengenai gencatan senjata. 4. Penyelesaian. Gencatan senjata diberlakukan mulai 27 Juli 1953. Perang Korea berakhir dengan tidak adanya kalah maupun menang.
Sesuai dengan perundingan Panmunjom, garis demarkasi militer memanjang dari muara Sungai Han beberapa mil sebelah barat daya Panmunjom, lalu melintasi garis batas paralel ke-38, membelok ke arah barat di sebelah selatan Kumsong dan berakhir di utara Kaesong. Dan dampak dari Perang Korea ini adalah Perang Korea secara resmi menyebabkan terbelahnya Korea menjadi dua, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara, yang dipisahkan oleh garis batas paralel ke-38. Selain itu, Perang Korea menimbulkan dampak yang cukup besar bagi dunia internasional. Salah satunya adalah memunculkan dua negara adidaya, yaitu negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dengan kedudukannya di Korea, dua negara ini mendapatkan tempat yang strategis dalam upaya memperluas pengaruhnya di Asia. Perang ini juga membuat Cina menjadi kekuatan baru di Asia, menggantikan kedudukan Jepang. Selain itu, Perang Korea juga menelan banyak korban. Korban di pihak selatan terdapat 50.000 tentara Amerika Serikat dan 673.000 tentara Korea Selatan yang tewas. Sedangkan di pihak utara terdapat 145.000 pasukan Cina dan 315.000 tentara Uni Soviet diperkirakan tewas dan terluka dalam pertempuran. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.